beliau menjalani laku timuran, tapi beliau tidak meninggalkan rasionalitas. Disitulah yang akhirnya membuat beliau itu gelisah, Pak. Dan akhirnya mereka membentuk, pasti kita sudah kenal, yaitu Taman Siswa, para kanca. Materi-materi yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram itu sering disebut sebagai ilmu tuwo, para kanca. Peta, para kanca. Jadi peta itu salah satu pelopornya adalah, bahkan yang mengirim suratnya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram, para kanca, pembela tanah air. Sementara peta yang kemudian sekarang menjadi TNI, para kanca. Entah apa yang mendorong, entah apa motivasinya gitu. Setelah membentuk peta itu, Ki Ageng Suryo Mentaram membuat satu tulisan kecil, yang diberi judul Jimat Perang dan Rasa Manusia. Ini unik sekali, dari judulnya aja unik sekali. Jadi ada 6 sa yang merupakan dasar dari Kawruh Bekjo adalah sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake. Para kanca misteri Timur Bumi, di video sebelumnya kita membahas kelumit masa lalunya Ki Ageng Suryo Mentaram, dan kita tidak akan membahas perihal sejarahnya maksudnya, tapi kita akan membahas corak pikirannya dan gagasan tentang Kawruh Bekjonya, para kanca. Dan kita akan melanjutkan perihal Kawruh Bekjo setelah yang satu ini. Jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Arwis, Sakang Pahan, Saringane, Saumi, Saranaga, Gampil, Sarining Gampil, Kasanala, Yahu Allah, Yahu Setelah Ki Ageng Suryo Mentaram keluar dari istana, kegelisahannya ternyata semakin menjadi-jadi, para kanca, sehingga beliau menjalani laku tirakat. Dan yang dilakukan itu bukan 1 atau 2 jenis tirakat, tetapi semua jenis tirakat, para kanca. Karena saat itu kan ada jenis laku itu, ada beberapa jenis gitu. Ada laku tirakat yang tua gitu kan, ada kemudian laku tirakat dalam keraton, kemudian ada juga laku tirakat untuk di luar keraton, dan itu dijalani semua, termasuk laku ajaran Kiai Haji Ahmad Dahlan gitu, para kanca. Dari Islamnya itu sholat wajib, sholat sunnah, puasa Senin Kamis, dan semuanya dijalanin sama dia. Karena mungkin kegelisahan batinnya semakin menjadi, dan itu lagi-lagi sama persis sebagaimana kisah Siddhartha Gautama, para kanca. Beliau menjalani semuanya itu sampai konon ada laku apa gitu yang sampai membuat dia sakit dan tidak mengabaikan rasa sakitnya itu, para kanca. Jadi beliau terus mencari yang namanya manusia gitu. Seiring waktu, akhirnya karena beliau belum mendapatkan jawaban gitu, akhirnya beliau kembali menjalani rutinitas dan membawa kegelisahannya dalam benaknya. Kemudian beliau akhirnya menikah lagi, para kanca, dan tinggal di Desa Beringin di Salatiga,
di bagian utara katanya para kanca. Lalu kemudian beliau tinggal di situ dan dikenal sebagai Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin para kanca. Di situ beliau sudah mulai berbaur dengan masyarakat dan sering diskusi dengan ini, karena tapi kegelisahan yang tadi belum terpecahkan seperti itu para kanca. Tapi dengan kegelisahannya belum terpecahkan sehingga beliau banyak merenung, dan coraknya itu ini para kanca, yang uniknya itu beliau menjalani laku timuran tapi beliau tidak meninggalkan rasionalitas. Disitulah yang akhirnya membuat beliau itu gelisah para kanca. Jadi yang dia temui sehari-hari adalah laku timuran, artinya di situ ada tata krama, di situ ada ini, tapi dalam benaknya itu yang mendominasi adalah rasionalitas para kanca, dan hal itulah yang membuat dia gelisah gitu. Tapi akhirnya beliau perlahan-lahan berdamai dengan dirinya dan menjalani laku sehari-hari seperti biasa, dan laku tirakat terus beliau jalani gitu para kanca, sehingga beliau dapat gelar menjadi Ki Gede Suryo Mentaram atau Ki Gede Beringin itu para kanca. Nah, selain dengan masyarakat sekitar, beliau juga masih sering ke Jogja saat itu, sering diskusi sama tokoh-tokoh di Jogja gitu, dan akhirnya konon beliau membentuk satu semacam komunitas gitu ya, semacam komunitas bersama kawan-kawannya itu yang berbasis pendidikan para kanca, dan ada beberapa nama yang intens dalam membahas komunitas pendidikannya itu. Nama-nama itu adalah tadi Ki Gede Suryo Mentaram, kemudian Ki Hajar Dewantoro, kemudian Ki Sutopo Wonoboyo, kemudian Ki Prono Widigdo, kemudian ada Ki Prawiro Wiworo, kemudian BRM Subono. Nah ini unik nih, adik yang merupakan adik dari Ki Ageng Suryo Mentaram sendiri para kanca. Jadi masih ada gelar Bendoro Raden Mas Subono para kanca. Kemudian Ki Suryo Dirjo, kemudian Ki Sutatmo, dan Ki Suryo Putro gitu. Jadi 9 orang ini yang intens diskusi, mungkin dalam hal ini memiliki kegelisahan yang sama, yaitu dunia pendidikan para kanca. Dan akhirnya mereka membentuk, pasti kita sudah kenal, yaitu Taman Siswa para kanca. Jadi Ki Ageng Suryo Mentaram bersama Ki Hajar Dewantoro dan teman-temannya itu membentuk Taman Siswa. Nah, yang dipilih sebagai ketua adalah seperti yang kita ketahui, yaitu Ki Hajar Dewantoro gitu para kanca. Nah, seringnya intens diskusi gitu, akhirnya Ki Hajar Dewantoro itu menobati gelar kawannya itu, yaitu Ki Gede Beringin atau Ki Gede Suryo Mentaram, menjadi Ki Ageng Suryo Mentaram gitu para kanca. Nah, kemudian mereka gitu sudah mulai eksekusi gitu, yang tadinya hanya diskusi kemudian eksekusi, mencoba langsung ke masyarakat dan memberi pendidikan secara langsung ke masyarakat para kanca. Dan Ki Hajar Dewantoro dan kawan-kawannya itu mengajari pemuda-pemudi, artinya kaula muda. Nah, yang uniknya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram itu beliau ditugasi kawan-kawannya, dan beliaunya pun mungkin nyaman itu mengajari orang-orang tua para kanca. Nah, sejak saat itu materi-materi yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram itu sering disebut sebagai ilmu tuwo para kanca. Kenapa disebut sebagai ilmu tuwo saat itu? Karena materi-materi ilmu yang diajarkan oleh Ki Ageng Suryo Mentaram ini konon saat itu ya tidak masuk ke pemuda-pemuda gitu, artinya ke kaula muda. Makanya yang harus menangkap itu adalah orang-orang parubaya ke atas, makanya disebut sebagai, sering digelari sebagai ilmu tuwo itu para kanca mesti dengar bunyi. Nah, kemudian
ada satu ini juga yang sampai sekarang kita rasakan manfaatnya adalah, jadi Ki Ageng Suryo Mentaram ini mengirim surat ke pemerintah Jepang, para kanca. Mengirim surat ke pemerintah Jepang. Beliau memiliki gagasan membuat pasukan yang isinya adalah masyarakat, para kanca. Nah, dengan memohon fasilitas dari pemerintahan Jepang saat itu gitu. Dan uniknya lagi, itu dikabulkan sama pemerintahan Jepang, para kanca. Nah, kemudian akhirnya dirembukin, maka jadilah seperti yang kita tahu, peta, para kanca. Jadi peta itu salah satu pelopornya adalah, bahkan yang mengirim suratnya adalah Ki Ageng Suryo Mentaram, para kanca, pembela tanah air. Sementara peta yang kemudian sekarang menjadi TNI, para kanca. Seperti itu, para kanca. Nah, di sini kita udah mulai ada yang kelewat. Di era itu entah apa yang mendorong, entah apa motivasinya gitu. Setelah membentuk peta itu, Ki Ageng Suryo Mentaram membuat satu tulisan kecil yang diberi judul Jimat Perang dan Rasa Manusia. Ini unik sekali, dari judulnya aja unik sekali. Dan yang dilakukan sama beliau adalah memberikan tulisan itu yang berjudul Jimat Perang dan buku kecil gitu ya, buku kecil akhirnya menjadi sebuah buku kecil yang diberi judul Jimat Perang dan Rasa Manusia itu kepada Soekarno, para kanca. Dan itu menjadi, konon di fase itu Soekarno tuh terinspirasi banyak hal dari Jimat Perang dan Rasa Manusia itu gitu. Dan dia dan sering sekali menjadi materi-materi pidatonya Soekarno, para kanca. Dan Soekarno banyak mendapatkan strategi-strategi kecil gitu dari tulisan di Ki Ageng Suryo Mentaram ini, para kanca. Dan itu unik sekali gitu, unik sekali. Jadi seorang bisa disebut pendidik humanis tiba-tiba menulis sebuah buku kecil, catatan kecil yang kemudian menjadi buku gitu, yang diberi judul Jimat Perang dan Rasa Manusia. Lalu kemudian memantik seorang Insinyur Soekarno semakin bergejolak gitu, para kanca. Nah, kita lanjut ke Kawruh Bekjonya, para kanca. Jadi sekelumit sejarahnya sudah kita lewati dan kita sekarang masuk ke Kawruh Bekjonya, para kanca. Di dalam Kawruh Bekjonya Suryo Mentaram, Ki Ageng Suryo Mentaram, hal yang paling basicnya adalah demikian, para kanca. Yang pertama itu adalah sering dikenal sebagai 6 sa, para kanca. Yang pertama itu adalah sak butuhe. Sak butuhe itu sebutuhnya. Kemudian sak perlune, seperlunya, para kanca. Kemudian sak cukupe atau secukupnya. Sak benere, sebenarnya, benar yang dirasa cukup, seperti itu maksudnya, para kanca. Kemudian sak mestine atau seharusnya. Kemudian sak penake atau seenaknya, artinya seenaknya di sini bukan seenak-enaknya sendiri, tapi enaknya segitu udah cukup, selesai gitu. Jadi ada 6 sa yang merupakan dasar dari Kawruh Bekjo adalah sak butuhe, sak perlune, sak cukupe, sak benere, sak mestine, sak penake, para kanca. Nah, itu merupakan dasar dari gagasan Ki Ageng Suryo Mentaram yang disebut sebagai Kawruh Bekjo, para kanca. Kita akan melanjutkan
perihal Kawruh Bekjonya Ki Ageng Suryo Mentaram di video-video yang akan datang para kanca. Terima kasih yang sudah menyimak dan terima kasih juga yang sudah subscribe para kanca. Dan yang belum subscribe silahkan subscribe, gratis para kanca, karena itu akan membuat kita semangat dalam membuat konten-konten selanjutnya para kanca. Akhir kata dari kami Misteri Timur Bumi, jangan tidak percaya pada sesuatu yang belum kalian percaya. Bapa Adam, Bapa Angkasa, Ibu Pertiwi, Kula Angin Pun Sakang Pahan Sarinane Sawengi, Sarana Gampil, Gampil Sarining Gampil Kasanana,